Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Nah, gagasan pokok itu adalah ide pokok utama yang dibahas dalam suatu bacaan, ya. Nah, banyak nama-nama lain gagasan pokok, bisa topik, ya, topik utama, kemudian ide pokok, ide utama, dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan jenis dua paragraf, ya. Yang pertama paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Nah, saya akan ingin menjelaskan ciri-cirinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh soal dalam menentukan gagasan pokoknya. Nah, ciri-ciri yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya atau ide pokoknya itu berada di awal kalimat atau di awal paragraf, ya. Yang kedua, kalimat utama itu akan diperinci atau akan dijelaskan, ya, berupa contoh, ya, bukti-bukti, rincian khusus, dan lain-lain. Jadi kalimat utama ini akan diperinci dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini bisa berupa contoh, bukti, rincian khusus, ataupun yang lainnya, ya. Makanya pada paragraf deduktif ini polanya itu kalimat umum, kalimat khusus, kalimat khusus, kalimat khusus. Maksudnya untuk kalimat khusus ini itulah merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya, yaitu kalimat umumnya, ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri paragraf induktif, nah ini kebalikan dari paragraf deduktif, ya. Kalau misalkan tadi deduktif di awal kalimat atau di awal paragraf, nah, untuk paragraf induktif ini kalimat utamanya, ya, ada di akhir, ya, ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf induktif yang pertama diawali dengan kalimat penjelasan, ya, penjelasan. Nah, maksudnya biasanya diawali dengan penjelasan khusus. Nah, biasanya itu bisa berupa contoh, bisa berupa bukti, bisa berupa rincian khusus, dan lain-lainnya. Nah, ini makanya kan kebalikan dari paragraf deduktif, ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Nah, nanti ciri-ciri yang kedua ini maksudnya adalah menyimpulkan dari kalimat penjelas dari kalimat pertama, kedua, ataupun kalimat ketiga, nanti disimpulkan, ya, berdasarkan kalimat penjelasnya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat utama terletak di akhir paragraf. Nah, ini berupa kesimpulan. Nah, makanya paragraf induktif ini polanya adalah kalimat khusus, kalimat khusus, kalimat khusus, dan kalimat umum. Jadi kebalikan dari paragraf deduktif. Nah, untuk ciri-ciri paragraf induktif ini biasanya ada tambahan ciri-ciri, ya. Nah, ciri lain yang menandai kalimat induktif adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi itu biasa dengan kata lain adalah kata hubung, ya. Biasanya ditandai di akhir kalimatnya, ya. Maksudnya di kesimpulan kalimat utamanya biasanya ada kata hubung jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu. Nah, berdasarkan uraian di atas, atau bisa juga dengan kata konjungsi dengan demikian, nah, dan lain sebagainya. Jadi nanti di akhir kalimat itu biasanya ada ciri-ciri lainnya berupa penggunaan konjungsi, ya. Nah, nanti saya akan memberikan contohnya terkait dengan deduktif maupun paragraf induktif. Oke, kita langsung ke contohnya. Orang-orang menyebut buku sebagai sumber buku. Berbagai macam ilmu pengetahuan ditulis dalam buku. Kita dapat memperoleh banyak pengetahuan dengan membaca buku. Nah, pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kita perhatikan di sini ada beberapa kalimat yang kita hitung. Ada satu, ya, orang-orang sampai sumber ilmu. Kemudian selanjutnya kedua, berbagai macam ilmu sampai ditulis dalam buku. Nah, itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, dimulai dari kita dapat sampai membaca buku. Itu kalimat ketiga. Dan
Kalimat keempat itu dimulai dari pengetahuan tersebut sampai kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat kalimat tersebut, satu kalimat terdapat kalimat utama. Ya, jika kalian perhatikan ya, setelah kita baca bahwa kalimat kedua dan ketiga itu merupakan kalimat penjelas. Dari mana tahu itu merupakan kalimat penjelas? Karena merincikan ya, menjelaskan dari kalimat pertama, yaitu kata kuncinya adalah buku ya, buku sumber ilmu. Artinya kalimat pertama ini merupakan kalimat utama ya, yang dimana kalimat utama tersebut terdapat gagasan pokok. Nah, paham ya? Nah, untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan kalimat penjelas atau merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokoknya. Jadi paragraf ini merupakan paragraf deduktif yang mana kalimat utamanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf, gitu ya. Nah, kita akan buat gagasan pokoknya ya. Kalimat utamanya tadi orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu ya. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utamanya, baru kita buat gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya boleh sama dengan kalimat utamanya ya, karena kalimat utamanya kan kalimatnya tidak terlalu panjang ya. Jadi boleh sama, orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu boleh, atau kalian memperpendek lagi, gagasan pokoknya adalah buku adalah sumber ilmu ya, boleh seperti itu ya. Boleh sama kalimatnya dengan kalimat utama, atau kalian boleh memperpendeknya lagi ya. Yang penting masih kata-katanya itu masih berkaitan pada kalimat utamanya ya, tidak melenceng ya, gitu. Nah, contoh berikutnya ya, kalian perhatikan. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, dalam menentukan gagasan pokok atau mencari kalimat utamanya memang harus baca lebih teliti lagi ya. Nah, yang penting jika kalian merasakan bahwa ada contoh-contoh atau ada uraian atau penjelasan rincian berupa bukti atau rincian-rincian khusus, nah itu bisa kita tentukan ya, apakah kalimat itu deduktif atau induktif. Kalau misalkan di awal kalimat sudah dirincikan dengan beberapa bukti atau beberapa contoh, berarti sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan maksudnya paragraf tersebut merupakan paragraf induktif yang kalimat utamanya di akhir ya. Nah, ini contoh yang kedua ini termasuk paragraf induktif ya, karena di awal kalimat atau di awal paragraf ya, ini sudah diberikan penjelasan bahwa warga Jakarta itu membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah menjadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Nah, ini kalimatnya kalimat khusus ya, kalimat khusus karena sudah dirincikan menjadi kebiasaan khusus sejak dulu ya. Nah, kebiasaan ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci ya dari awal paragraf. Nah, kemudian di akhirnya ya, di akhir paragraf ini disimpulkan, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Jadi di sini ada 4 kalimat, kemudian di akhir paragrafnya itu merupakan kalimat utama, di mana kalimat keempat tersebut ya, kalimat yang keempat merupakan kalimat utama, kemudian kalimat 1 dan 2 dan 3 merupakan kalimat penjelas. Kalimat utama itu terdapat gagasan pokok,
dan kalimat penjelas merupakan gagasan pendukung ya. Karena di kalimat utama itu banjir terjadi di Jakarta seringkali oleh tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, di sini tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai masih umum ya. Artinya kita nggak tahu apa yang menyebabkan sampah itu menumpuk di sungai. Nah, ini makanya dijelaskan di awal. Bagi warga Jakarta membuang sampah seenaknya, artinya sampah yang menumpuk di sungai itu akibat dari warga Jakarta. Nah, itu kan sudah dijelaskan ya, warga Jakarta yang membuang sampah seenaknya ke sungai dan bahkan sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian dijelaskan lagi tuh, kebiasaan buruk ini dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Nah, apa akibatnya? Menyebabkan banjir. Nah, makanya disimpulkan di akhir kalimat, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, itu maksudnya ya. Jadi untuk paragraf induktif ya, jadi dijelaskan dulu, dirincikan dulu dengan beberapa fakta, dengan beberapa bukti atau beberapa contoh, kemudian baru di akhirnya disimpulkan. Jadi yang membuat banjir Jakarta itu adalah tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai, gitu ya. Kemudian kita akan menuliskan gagasan pokoknya. Tadi kalimat utamanya, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Kemudian gagasan pokoknya ya bisa kalian ringkas ya dari kalimat utamanya tentunya ya. Kita bisa ringkas menjadi banjir Jakarta disebabkan oleh tumpukan sampah di aliran sungai. Atau bisa kalian membuat kalimat ya, penyebab banjir Jakarta ya oleh tumpukan sampah di aliran sungai ya. Jadi terserah ya. Kalau misalkan kalimat utamanya terlalu panjang, kalian bisa ringkas kalimatnya menjadi lebih pendek lagi ya. Seperti itu. Yang penting untuk membuat gagasan pokok itu harus menemukan kalimat utamanya, baru bisa kalian buat kalimat gagasan pokoknya. Seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, di sini jika kalian perhatikan, topik yang dibahas adalah aturan kelas ya. Nah, di awal itu sudah dijelaskan ya, atau sudah dirincikan berupa contoh-contoh ataupun bukti-bukti ya. Sini dijelaskan dengan beberapa contoh ya. Nah, kita tentukan dulu di sini ada 4 kalimat ya. 4 kalimat itu berarti salah satu kalimatnya merupakan kalimat utama. Nah, di sini pada kalimat kalian bisa lihat di kalimat ketiga ya. Di situ aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Nah, artinya di situ sudah dijelaskan berupa contoh ya, aturan itu kan banyak ya. Aturan kelas itu bisa piket kelas. Nah, itu kan contoh-contoh ya. Nah, kemudian di kalimat 1 maupun kalimat 2 juga dijelaskan aturan kelas yang melanggar akan diberikan sanksi gitu kepada pelanggar. Kemudian aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan juga kedisiplinan kelas. Nah, itu rincian dari aturan kelas. Kemudian disimpulkan oleh sebab itu, apalagi ada kata-kata konjungsi ya, oleh sebab itu. Nah, itu merupakan konjungsi untuk kesimpulan dari penjelasan kalimat 1, 2, dan 3. Makanya kalimat keempat ini merupakan kalimat utama. Kemudian untuk kalimat 1, 2, dan 3 merupakan kalimat penjelas. Nah, di mana kalimat utama merupakan gagasan pokok dan kalimat penjelas merupakan gagasan pendukung. Nah, karena
kalimat utamanya ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf, maka paragraf ini merupakan paragraf induktif ya. Jadi ketika kalian ingin menentukan gagasan pokok, memang harus lebih teliti lagi dalam membaca. Ketika kalian sudah menemukan misalkan bahwa kalimat itu merupakan bukti atau contoh ataupun rincian-rincian, nah bisa misalkan di awal sudah disebutkan contoh-contoh, nah itu udah bisa kalian simpulkan seharusnya apakah paragraf itu induktif ataupun deduktif. Nah, untuk contoh ini paragraf induktif kita akan buat gagasan pokoknya tadi kalimat utamanya. Oleh sebab itu aturan kelas wajib ditaati oleh warga kelas. Nah, kita akan buat gagasan pokoknya dari kalimat utamanya ya. Nah, kalian bisa buat kalimat gagasan pokoknya itu adalah aturan kelas wajib ditaati oleh warga kelas ya. Gitu. Nah, sampai sini penjelasan yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang kalian pahami, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.